Film diawali dengan diperkenalkan seorang pria bernama Julius. Ia merupakan anak dari seorang pembantu rumah tangga, dan saat ini ia sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota tersebut. Di kampusnya, ia memiliki seorang kekasih yang cantik dan kaya raya bernama Lauren. Mereka terlihat selalu berduaan saat sedang di dalam kelas. Lalu di saat jam istirahat, Julius tanpa sengaja bertemu dengan adiknya yang bernama Maria. Namun untuk menutupi kebohongannya sebagai anak pembantu, Julius pun memperkenalkan Maria sebagai pembantunya. Lalu di saat sedang makan bersama di sebuah kafe, secara tak terduga datang seorang pria yang merupakan majikan dari Julius yang juga ingin makan di kafe tersebut. Hal itu tentu saja membuat Julius merasa gugup, karena ia takut penyamarannya akan terbongkar. Lauren yang menaruh curiga kepada kekasihnya tersebut, akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Julius. Bahkan ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Berpindah pada majikan Julius yang bernama Fonzie. Terlihat ia membawa sepupunya yang bernama Miguel dan kekasihnya yang bernama Jenny. Lalu mereka pun berencana untuk mencari hiburan di sebuah klub malam milik teman mereka. Tak lupa mereka berdua pun meminta Julius untuk menjadi sopir pribadi mereka di malam itu. Sesampainya di sana, Fonzie yang kebetulan baru putus dari pacarnya, ia pun diperkenalkan oleh Kyle dengan seorang wanita cantik bernama Jana. Akan tetapi, tampaknya Jana tidak tertarik kepada Fonzie. Ia justru lebih tertarik kepada sosok Julius. Lalu pada saat Julius berada di dalam toilet, Jana pun menghampirinya dan langsung mengajak Julius untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Dan pada akhirnya, di dalam kamar itu mereka berdua pun langsung melakukan pertempuran jarak dekat. Sementara di tempat yang berbeda, Miguel, Fonzie, dan juga Kyle melihat Jenny tengah tertidur akibat kebanyakan minum. Akhirnya pikiran buruk pun terlintas di benak mereka bertiga. Dan kemudian, Jenny pun langsung dipindahkan ke sebuah kamar untuk melakukan pertempuran jarak dekat secara bergantian. Namun karena terlalu semangat melakukan pertempuran jarak dekat, Fonzie dan teman-temannya pun tidak menyadari kalau Jenny sudah kelelahan. Hingga akhirnya, ia pun harus tewas di tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Jana yang sudah mendapatkan keinginannya, ia pun kemudian pergi meninggalkan Julius yang sedang tertidur pulas. Di sisi lain, Fonzie dan teman-temannya yang mulai panik dan tidak mau ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian mereka bertiga pun langsung mencari keberadaan Julius. Lalu setelah menemukan Julius yang tengah tertidur pulas, mereka pun memindahkan Julius ke ruangan di mana Jenny berada. Dan setelah itu, mereka bertiga pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya di saat Julius terbangun, ia pun merasa sangat terkejut ketika melihat Jenny yang tiba-tiba ada di sampingnya. Dengan pikiran kacau, Julius pun langsung membawa Jenny ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sesampainya di rumah sakit, keadaan menjadi tambah kacau, dikarenakan sebenarnya Jenny sudah tewas. Julius yang menjadi satu-satunya saksi, ia pun lantas dimintai beberapa keterangan oleh pihak rumah sakit. Akan tetapi karena ketakutan, Julius pun langsung pergi melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Di sisi lain, di mana di tempat persembunyian Fonzie dan teman-temannya, tiba-tiba datang seorang pria yang langsung memarahi mereka. Dan ternyata pria tersebut merupakan ayah Kyle. Di waktu yang bersamaan, seorang petugas kepolisian mendatangi orang tua Julius guna dimintai keterangan. Julius yang melihatnya dari kejauhan, membuat dirinya pun merasa takut dan langsung pergi untuk bersembunyi di salah satu rumah milik teman baiknya. Keesokan harinya, Fonzie dan teman-temannya akhirnya mengakui perbuatan mereka kepada ibu Fonzie yang merupakan seorang pejabat tinggi di kota tersebut. Karena tidak ingin anaknya ikut tertangkap, akhirnya sang ibu pun melakukan berbagai cara dan membuat sebuah kesepakatan kepada semua orang agar tidak mencoreng nama baik keluarganya. Sementara itu, Ibu Jenny hanya bisa bersedih dan menangis atas kepergian putrinya tersebut. Setelah memastikan semua rencananya berjalan mulus, Ibu Fonzie pun lalu datang ke tempat pemakaman Jenny. Di sini Ibu Jenny pun menuntut pertanggungjawaban kepada keluarga Fonzie dan juga Miguel. Lalu tanpa rasa bersalah, Ibu Fonzie pun langsung memperlihatkan hasil pemeriksaan terakhir dari si Jenny yang telah diubah kebenarannya. Hingga pada akhirnya, Ibu Jenny pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak lagi memiliki hak untuk menuntut si Fonzie. Di hari berikutnya, Julius yang melihat berita atas pencarian dirinya yang kini sudah tersebar luas, membuat dirinya pun merasa semakin terpojok. Lalu kedua orang tua Julius pun langsung bertindak, karena mereka tidak ingin anaknya menjadi kambing hitam atas kasus tersebut. Mereka pun berencana membawa Julius untuk pergi dari kota itu. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia malah tertangkap dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Namun setelah beberapa hari hidup di bawah tekanan para petugas kepolisian, akhirnya Julius pun dibawa ke dalam sel tahanan. Merasa hidupnya tak berarti lagi,
Julius pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya hingga menimbulkan keributan di dalam sel tersebut. Dan bukan hanya itu saja, ia juga berani melawan petugas dan melarikan diri dengan membawa senjata milik salah satu petugas di sana. Setelah berhasil keluar, dengan berapi-api Julius pun langsung mencari keberadaan Fonzie, Miguel, dan juga Kyle. Ternyata ketiga orang tersebut sedang bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Julius kemudian berjalan di depan mereka. Tanpa rasa ragu Julius pun menembak ketiganya hingga tewas di saat itu juga. Dan, film pun selesai.